Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nusalli wa nusallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Sahabat Ahsanul Qurun yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di masa yang fitrah ini saya sampaikan ja'alanallahu minal aidina wal faizina wal maqbulin. Taqabbalallahu minna wa minkum wa siyamana wa siyamakum. Ramadan telah kita tinggalkan. Idul Fitri telah datang menghampiri. Hari raya telah menyapa. Ibadah puasa telah berganti berbuka. Yang tersisa haruslah nilai takwa, bukan kembali berlumuran dosa. Itulah hasil daripada orang-orang yang benar-benar melakukan ibadah puasa. Hadirin sahabat Ahsanul Qurun rahimakumullah. Sejauh mana ibadah puasa dapat mentarbiah diri kita, mampu menempa diri kita, sehingga betul-betul kita kembali menjadi orang-orang yang muttaqin. Namun yang pasti, ibadah puasa yang kita lakukan di hari kesaksian nanti akan menjadi saksi pembela, atau sebaliknya menjadi saksi penuntut. Pembela bagi siapa saja yang berhasil dengan ibadah puasanya meraih takwa, dan penuntut bagi siapa saja yang Ramadan ini pergi berlalu tanpa bekas yang berarti, tanpa nilai yang berarti. Karenanya ikhwatul iman, sahabat Ahsanul Qurun rahimakumullah, mari kita jadikan hasil daripada ibadah puasa ini menjadikan diri kita kembali menjadi orang-orang yang fitrah, orang-orang yang pantas dikatakan Idul Fitri kembali kepada kesucian. Karena memang ibadah puasa adalah mata rantai kebaikan, yang seluruh kebaikannya apabila kita betul-betul bisa melaksanakannya dengan baik, maka itu akan menjadikan kita kembali menjadi orang yang fitrah, kembali menjadi orang yang suci. Bagaimana wujud fitrah yang harus kita lakukan di dalam kehidupan ini? Wujud fitrah yang kita lakukan yang pertama adalah takwiyatu wa takwinu tauhid. Kita harus mampu menguatkan dan mengokohkan ketauhidan dalam diri kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada kita, badiru bil a'mal fitanan kaqita'il lail. Bersegeralah kamu melakukan kebaikan, bersegeralah kamu melakukan amal soleh, fitanan kaqita'il lail, sebelum datangnya fitnah yang bertubi-tubi, bagaikan gelapnya malam gelap gulita. Saking dahsyatnya fitnah di masa itu, sehingga Rasul mengatakan kepada kita, yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Sehingga orang-orang pada waktu pagi dia masih mukmin, tetapi di sore hari ia telah menjadi orang yang kafir. Atau sebaliknya, au yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Di sore hari dia masih mukmin, tetapi di pagi hari ia berubah, telah menjadi orang kafir. Pintu kekafiran begitu menganga di hadapan kita, hanya gara-gara diberi sembako gratis, hanya gara-gara diberi sekolah gratis, atau hanya gara-gara dihimpit kesulitan dengan ekonomi. Sehingga Rasul mengatakan, ya bi'udinahu bi'arudin minad dunya. Banyak orang yang menjual agamanya, banyak orang yang menjual imannya, banyak orang yang menjual tauhidnya, banyak orang yang menjual akidahnya demi dunia. Maka wujud kefitrahan harus betul-betul menjadikan kita dapat menguatkan dan mengokohkan ketauhidan, sehingga kita betul-betul menjadi orang yang fitrah. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallah allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Hanya dengan menghadapkan wajah kita, hanya dengan menguatkan keimanan dan ketakwaan dan ketauhidan kita, itu yang akan menjadikan kita betul-betul menjadi orang yang fitrah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-fitratu huwa tauhid, wa tauhid huwa fitrah. Fitrah itu tauhid.
Dan tauhid itu adalah merupakan fitrah. Fitrahnya manusia adalah tauhid. Kalau manusia tidak bertauhid, maka ia telah keluar daripada kefitrahan dirinya. Yang kedua wujud kefitrahan adalah taqwiyatul iltizamil ubudiyah. Menguatkan untuk terus-menerus melaksanakan ibadah dengan baik. Hadirin sahabat Ahsanul Qurun rahimakumullah. Tidak ada ajaran bagi kita hanya giat melakukan ibadah puasa. Kita hanya giat melaksanakan ibadah hanya di bulan puasa saja. Sementara di bulan-bulan yang lain kita tidak mau melaksanakannya. Justru kita harus ada peningkatan. Bagaimana rutinitas yang kita lakukan di bulan puasa, itu harus betul-betul eksis. Itu harus betul-betul continue dan kita terus lakukan di bulan-bulan yang lainnya. Janganlah seperti kita sebagai seorang wanita yang digambarkan oleh Allah, wala takunu kallati naqadat ghuzlaha min ba'di quwwatin amkatha. Janganlah kita menjadi seorang wanita yang dari pagi hari sampai sore ia memintal benangnya dengan baik, memintal hasil tenunnya dengan baik, tapi ketika malam hari ia mengusutkan kembali, mencerai-beraikan kembali benangnya yang ia telah pinta dengan kuat. Janganlah kita ketika ibadah puasa kita disiplin melaksanakan ibadah, baik itu saumnya, tarawehnya, sodakohnya, kemudian ibadah-ibadah yang lainnya. Tetapi di bulan Syawal kita kembali berlumuran dosa, kita kembali lalai, kita kembali menjadi orang-orang yang ghafil, yang lalai. Gembira kita harus, tetapi apa yang menyebabkan kita gembira? Gembira karena kita telah berhasil menyelesaikan mata rantai ibadah puasa dengan baik. Janganlah kita seperti orang-orang yang fasik dan munafik. Wa amal fasik wal munafik yuparrihani bintihai Ramadan. Orang-orang kafir, orang-orang munafik dan orang-orang fasik, ia merasa gembira dengan berakhirnya ibadah puasa. Untuk apa? Liyantoliku ila syahawatihim wa muldzatihim. Untuk kembali memuaskan syahwatnya dan kelezatan-kelezatannya. Dan untuk kembali ila goplatihim, untuk kembali kepada kelalaiannya. Kenapa? Li'annahum kanu fi Ramadan fi sijnin wa asarin. Karena mereka pada bulan Ramadan hidupnya merasa tertawan dan hidupnya merasa terpenjara. Janganlah kita seperti itu. Maka sekali lagi yang kedua, wujud fitrah adalah kita harus kembali komitmen untuk terus melakukan rutinitas ibadah. Bahkan itu harus terus kita lestarikan. Yang ketiga adalah wujud kefitrahan yang harus kita lakukan adalah adamu taksir wa tafrid ala dzunub wal ma'asi. Hati-hati tentang perbuatan dosa dan kemaksiatan. Di bulan Ramadan kita cenderung hati-hati. Bahkan sampai-sampai ada sebahagian orang sampai ekstrimnya tidak berani gosok gigi, bahkan tidak mau mengupil, tidak mau mengorek telinga karena takut batal ibadah puasanya. Kita hati-hati dari berdusta, kita hati-hati dari memandang, kita hati-hati dari mendengar. Memang itulah yang harus kita wujudkan. Kita harus betul-betul hati-hati dari perbuatan dosa dan kemaksiatan. Ramadan yang artinya aramdu adalah membakar. Harus betul-betul mampu membakar dosa dan kemaksiatan kita. Ditebang daripada akar-akarnya. Jangan hanya ditebang ranting-rantingnya saja, sehingga di bulan Syawal tumbuh kembali cabang-cabang yang begitu banyak. Itu salah. Kenapa? Orang-orang yang faizun, orang-orang yang dikatakan berhasil dan menang, yang Allah katakan adalah wa man yattaqillah wa yakhshallah wa yattaqi faulaika humul faizun. Orang yang terus-menerus taat kepada Allah, wa yakhshallah, takut berbuat dosa kepada Allah, wa yattaqi, dan bertakwa kepada Allah, sehingga hati-hati dalam berbuat dosa dan kemaksiatan. Itulah orang-orang yang pantas disebut al-faizun, orang-orang yang pantas mendapatkan kemenangan. Kata minal aidin wal faizin harus betul-betul kita artikan dengan baik, kembali kepada kefitrahan, dan kita pantas disebutkan orang-orang yang menang. Kenapa? Karena kita sangat hati-hati dalam berbuat dosa dan kemaksiatan. Yang terakhir, wujud kefitrahan harus kita wujudkan dengan cara riayatul khasaisil mahmudah. Kita harus melestarikan karakter-karakter dan sifat-sifat terpuji. Bagaimana Ramadan telah mendidik kita untuk jujur,
Karena yang tahu kita puasa dan yang tahu kita tidak puasa hanya diri kita sendiri. Kita bebas kok untuk melakukan ibadah. Kita bebas kok untuk melakukan makan tanpa orang yang tahu, tanpa orang yang melihat kita. Sehingga yang tahu kita puasa dan yang tahu kita tidak puasa hanya diri kita sendiri. Itulah pendidikan jujur yang ditarbiyahkan oleh puasa. Kita sabar, kita pun harus sabar. Puasa mendidik kita untuk sabar. Kita pun menahan emosi, menahan nafsu. Sehingga kata la'allakum tattaqun adalah merupakan satu hal di mana kita dituntut untuk menjadi tattaqun. Artinya kita berdisiplin untuk melaksanakan semua tuntutan, untuk melaksanakan semua ajaran, untuk melaksanakan semua hal yang ditarbiyahkan oleh puasa. Maka peliharalah sifat-sifat terpuji yang diajarkan oleh ibadah puasa, sehingga kita sekali lagi pantas dikatakan oleh orang-orang yang fitrah, orang-orang yang betul-betul kembali kepada kefitrahan. Hadirin sahabat Ahsanul Qurun, ikhwatul iman rahimakumullah. Tidak ada gading yang tak retak, tidak ada benar yang tak salah, tidak ada gading yang tak retak, tidak ada orang yang sempurna. Semua orang pasti banyak melakukan kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna, hanya Allah saja yang maha sempurna. Mari kita jadikan bulan puasa ini sekali lagi menjadikan kita menjadi orang-orang yang fitrah, menjadikan kita menjadi orang-orang yang faizun, menjadikan kita orang-orang yang mendapat kemenangan, sehingga kita pantas mendapat gelar aidin, faizin, orang-orang yang kembali kepada fitrah dan orang-orang yang betul-betul mendapat kemenangan. Maka mari kita di bulan Syawal ini harus untuk meningkatkan, karena Syawal itu artinya peningkatkan. Tingkatkan kualitas ibadah kita, tingkatkan kualitas amal kita, karena kebaikan dikatakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala jika melahirkan kebaikan-kebaikan yang lain. Sebagaimana kejelekan itu adalah akan melahirkan kejelekan-kejelekan yang lain. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah, orang-orang yang beriman, yang berhijrah dan terus berjuang di jalan Allah, a'dhamu darajatan indallah faulaika humul faizun. Itulah orang-orang yang tinggi derajatnya di sisi Allah, dan itulah orang-orang yang pantas untuk mendapatkan kemenangan. Mohon maaf lahir dan batin, semoga kita bertemu kembali di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.